Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN IPA untuk tingkat SMP. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi biologi. Baik, kita langsung saja lihat soal pertama. Migrasi burung pelikan dari benua Australia ke daratan Asia dipicu oleh faktor A. Musim kemarau panjang, B. Iklim, C. Perburuan liar, D. Kerusakan hutan. Jawabannya adalah B. Iklim. Nah, kuncinya di sini adik-adik, migrasi hewan yang terjadi antar benua atau dalam jarak yang cukup jauh. Nah, itu biasanya terjadi oleh faktor yang sangat besar ya. Faktor tersebut salah satunya adalah perubahan iklim. Nah, jika musim kemarau panjang, perburuan liar, dan kerusakan hutan, biasanya migrasi hanya terjadi pada daerah yang tidak begitu besar ya. Misalnya dari pulau ke pulau atau dari suatu daerah ke daerah lain yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ritmisitas denyut jantung pada mamalia diinisiasi oleh A. Sistem saraf parasimpatik, B. Sinoatrial node, C. Jaringan Purkinje, D. Atrioventricular node. Jawabannya adalah B. Sinoatrial node. Karena sekumpulan sel tersebut memiliki kemampuan untuk memompa otot jantung secara alami dan teratur. Jadi inilah fungsi dari sinoatrial node. Perhatikan gambar sel di bawah ini. Organel sel yang berperan dalam pembentukan energi adalah, nah ini adalah soal tentang sel tumbuhan ya. Jadi ingat adik-adik, yang membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan adalah adanya vakuola ini ya. Ini menandakan sel tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat bagian yang ada pada gambar satu persatu. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 1 itu adalah inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah mengontrol seluruh aktivitas sel. Kemudian bagian nomor 2 adalah kloroplas. Nah, untuk memudahkan adik-adik, kloroplas itu berwarna hijau ya, karena fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Kemudian bagian nomor 3 adalah retikulum endoplasma. Ya, atau biasa juga disingkat dengan RE. Nah, fungsinya sebagai transportasi zat. Kemudian nomor 4 adalah mitokondria. Nah, organel inilah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan energi. Nah, warnanya biasanya adalah merah atau oranye ya. Nah, jadi jawabannya adalah 4D. Gerak tumbuh tanaman yang mendekati sumber cahaya disebut A. Fotoperiodisme, B. Fototaksis positif, C. Fototropisme, D. Fotonasti. Jawabannya adalah C. Fototropisme. Jadi untuk jenis gerak pada tanaman
secara umum ada 3 ya, ada gerak taksis, tropisme, dan nasti. Sedangkan fotoperiodisme bukan jenis gerak tumbuhan ya. Apa yang membedakannya? Nah, fototaksis atau gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tumbuhan atau tanaman. Jadi bergerak semuanya. Ya, bisa mendekati cahaya, itu nanti dikenal dengan fototaksis positif, dan ada yang menjauhi cahaya. Disebut fototaksis negatif. Kemudian tropisme adalah gerak tumbuh tanaman ya, bisa mendekati, bisa juga menjauhi. Jadi terlihat pada fototropisme ini tanaman itu tumbuhnya mendekati atau menjauhi cahaya ya, seperti yang disebutkan di soal. Sedangkan fotonasti adalah gerak seluruh atau sebagian tumbuhan akibat rangsangan cahaya, tetapi arahnya tidak dipengaruhi oleh cahaya ya. Misalnya bunga pukul 4 ya, yang mekar pada pukul 4 dan nanti kuncup lagi pada malam harinya akibat pengaruh cahaya ya. Nah, itu yang disebut dengan gerak nasti. Jadi jawaban untuk soal ini adalah fototropisme. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan potongan melintang organ A. Akar, B. Batang, C. Bunga, D. Daun. Nah, jawaban yang tepat adalah akar ya. Nah, jadi kalau kita melihat gambar sekilas, kemungkinan jawabannya berdasarkan pilihan ada 2 ya, bisa akar atau batang karena bentuknya dari segi bentuk ya. Nah, apa yang membedakannya? Kalau akar, bagian tengahnya ini ya, tempat terdapatnya jaringan xilem dan floem itu berukuran kecil dan xilem dan floemnya itu masih menyatu. Sedangkan untuk batang nanti jaringan ini sudah berukuran besar ya dan terletak lebih besar. Nah, posisi jaringan xilem dan floem itu sudah berada di menyebar di seluruh lingkaran batangnya ya. Kemudian bentuknya pun berupa bulatan yang tersebar merata ya, itu bedanya. Jadi kalau bentuk seperti ini adalah potongan melintang organ akar. Baiklah adik, demikianlah pembahasan soal OSN IPA pada video kali ini. Semoga ini dapat membantu persiapan adik-adik dalam menghadapi OSN mendatang. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video selanjutnya di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.